2025 ini adalah program kerja yaitu ADD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah dan pada kesempatan pada kesempatan ini saya Iwan Pribadi arsitek 2013-2014 akan melaporkan beberapa hal di laporan saya. Karena laporan ini sejak mulai bulan Mei kemarin hingga di bulan Agustus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Mahasiswa Republik Indonesia yang ke-33 yang jatuh pada tanggal 20 September 2014 kemarin. Oke, kita lanjut ke laporan bidang PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Di sini saya akan laporkan bagaimana kinerja dari PSDM sejak bulan Januari hingga bulan September ini. Nah, di sini yang pertama saya akan laporkan mengenai kegiatan LKMM WIL yang akan dilaksanakan di BMSK Universitas Hang Tuah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 Oktober 2014. Nah, di sini kita sudah istilahnya sudah 80% persiapan, sisa bagaimana membuat mata persiapannya. Nah, untuk program selanjutnya itu ada namanya Prokarimo, di mana kita bagaimana mengevaluasi kinerja dari pengurus-pengurus harian wilayah. Nah, di sini kita sudah melaporkan hingga bulan Agustus. Jadi sekbid di setiap bidang itu sudah melaporkan bagaimana kinerja PHW-nya. Nah, kita lanjut lagi di bidang kaderisasi. Nah, buku kaderisasi ini sudah sebar, yang sebelumnya kita sudah susun, kemudian dirampungkan, dan sekarang sudah kita sebar via PSDM institusi. Jadi kalau teman-teman perlu mengetahui bagaimana buku kaderisasi itu bisa langsung menghubungi PSDM di institusi wilayah 4 seperti itu. Nah, proker yang selanjutnya itu ada namanya proker magang. Nah, proker magang ini sudah dalam pemantapan konsep, bisa bagaimana follow up-nya setelah LKMM WIL. Di LKMM WIL nanti kita akan ada kaderisasi magang hingga ada oprek-nya seperti itu. Dan kita akan laksanakan itu full hingga akhir bulan November selesai. Nah, untuk yang proker yang selanjutnya ada proker pengakaran. Seperti teman-teman ketahui, di bulan Agustus, September hingga Oktober ini memang fokusnya di institusi itu melaksanakan pengakaran di institusinya. Nah, di sini SMKI patutnya bagaimana mengakarkan kepada maba atau mahasiswa baru mengenai apa sih organisasi SMKI tersebut. Nah, di sini dari BSDM sudah memfasilitasi bagaimana pembuatan videonya, presentasinya, hingga ada poster-poster. Nah, itu adalah bagaimana kita memantapkan pengakaran SMKI pada tahun ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi yang telah berpartisipasi dalam pengakaran SMKI. Nah, untuk program yang terakhir itu ada namanya training diskusi. Nah, training diskusi ini kan seperti di musikal kemarin, kita sepakatnya melakukan via net meeting, dan ini sudah berjalan dengan baik dari teman-teman yang melakukan hingga bulan kita laksanakan NM. Sebagaimana September dan seterusnya kita laksanakan lagi NM terus, pengembangan institusi agar bagaimana mengetahui disiplin ilmu PSDM seperti itu. Mungkin untuk PSDM hanya itu yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke laporan bidang AIK, Kesehatan Kesehatan, Humas, Informasi dan Komunikasi. Di sini berdasarkan laporan sekbid, program kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Ada program kerja yang masih on progress seperti proses database. Ini kita selalu update berkaitan dengan karena keputusan dari BEN yang selalu mengenai perubahan, bagi perubahan-perubahan. Kalau memang kita update karena keputusan dari teman-teman yang kenal atau teman-teman di wilayah. Nah, setelah itu juga ada program media sosial, ada media Twitter ataupun grup FB, tapi itu juga membuat website. Itu sudah berjalan dengan baik. Hari ini kendala itu di pembuatan website ini. Website ini sudah berjalan, sudah dibuat ada memang masalah problem itu yang mana kita terkendala seperti itu. Dan itu kita juga punya program Selamat Ulta. Jadi Selamat Ulta ini memang kita pada saat
sekaligus sepakatnya kita laksanakan. Jadi bukan hanya pulsanya BMF ataupun dekanatnya, tapi juga pulsa seluruh mahasiswa kedokteran itu kita update hingga bulan Desember nanti. Nah, dan itu juga ada on progress yang namanya Madi SMKI Wilayah 4. Ini kita pilih sama institusi. Mungkin kita hanya memberikan beberapa materi-materi seperti gambar ataupun profil lembaga dari SMKI yang kita kirimkan kepada KIK di institusi. Nah, yang terakhir itu di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman PSBM ataupun seluruh mahasiswa kedokteran. Di sini kami untuk kepengurusan SMK Wilayah 4 yang tahun 2014 ini kami sudah mengedepankan bagaimana transparansi dalam kepengurusan. Jadi kami di sini sudah memperlihatkan bagaimana teman-teman bisa melihat bagaimana kinerja kami melalui Google Drive. Jadi arsip-arsip kami ataupun kinerja kami itu kami laporkan dan diisikan melalui Google Drive. Jadi teman-teman SMK Wilayah 4 bisa mengakses tersebut seperti itu. Nah, kita sudah sebarkan juga bagaimana linknya sehingga teman-teman nantinya bisa mengaksesnya sehingga bisa mengetahui bagaimana kinerja kalian bisa mengkritisi seperti itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mungkin untuk KIK saja. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke laporan bidang pendidikan dan profesi. Ini ada 7 poin atau program yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu program kerja upgrading PHW. Nah, di upgrading PHW ini programnya sudah berjalan baik. Bisa teman-teman dari Penpro mengerjakan LPG-nya. Alhamdulillah, program pertama ini sudah sukses. Dan yang kedua itu ada namanya Proker Aswil atau Asisten Wilayah Garis Meeting. Di sini sudah dilaksanakan pada saat Takorwil itu di Palu, kemudian di Bali dan di daerah Malang. Nah, kita sini bisa menunggu kabar bagaimana melaksanakannya di daerah Makassar dan daerah Surabaya. Nah, untuk program yang ketiga ada NFMX dan Education Media. Di sini sudah dibuat atau dipublikasi via SMKWRG. Kemudian untuk tahap kedua dari Penpro mengeluarkan kebijakan tidak akan membuat lagi majalah, tetapi akan lebih memasifkan informasi itu via artikel-artikelnya. Nah, untuk yang keempat itu ada Penpro Educarner. Nah, ini sudah terlaksana pada Rakorwil. Nanti menyusul kita akan laksanakan lagi di LKMMWIL di SUHT. Nah, untuk pengumpulan e-book kedokteran ini sudah kita pindahkan ke via Google Drive sehingga nanti kapasitasnya lebih besar. Jadi teman-teman itu akan lebih mudah mengakses via Google Drive nanti. Nah, untuk yang kelima itu ada Penpro Building. Di sini ada beberapa Penpro di institusi yang kita akan lakukan building atau pembangunan bagaimana disiplin pendidikan profesi itu di Unisma. Di sini Unisma sudah setuju untuk membuat Penpro di BEM-nya. Yang sebelumnya memang Penpro di Unisma belum ada, tetapi pada saat tahun ini setelah kami inisiasi terus ternyata Unisma setuju untuk melaksanakan atau membuat Penpro di institusinya. Ini kita sudah lakukan pendekatan 3 bulan yang lalu dari Penpro PHW Penpro di Malang. Nah, mungkin hanya itu. Tinggal bagaimana dari Penpro Building ini kita bikin guidelines-nya via web. Jadi bisa dilihat-lihat bagaimana perkembangan dari Penpro di tiap-tiap institusi. Nah, yang keenam itu ada Bank Soal UPI. Di sini sudah tahap pengumpulan. Di sini ada beberapa institusi yang sudah terkumpul, yaitu UWKS, kemudian ada UHT, UJ, UNUT, kemudian ada UNRAM, kemudian ada UNHAS, UNHALU, UNDANA, UNISA, UNTAS, UMI, UNISMU, UNISA, dan UNAIR. Jadi kepada institusi yang belum mengirimkan, segera dikirimkan, seperti itu. Yang ini yang masih menjanji, yang belum mengumpulkan itu ada UMS dengan UNISMA. Dan yang belum merespon kami itu ada dari UNWAR, UMM, UB, UNPATI, UNSIN, dan UNSRAT. Jadi kalau dari teman-teman saya kiranya bisa mengirimkan secepatnya agar program ini bisa lancar. Nah, kita lanjut ke program terakhir yaitu manajemen isu. Di sini manajemen isu sudah baik terlaksanakan. Jadi via NM terus menerus dari teman-teman Penpro sudah dilaksanakan. Bahkan kita kerjasama dengan Pempronas atau MMPnas. Di sini kajian exit exam dan DLP sudah jadi. Sehingga menyusul kajian dari bagaimana perkembangan dari internship. Nah, itu mungkin laporan dari Penpro. Saya ucapkan terima kasih.
Baik, kita lanjut ke laporan bidang dana dan usaha atau DANUS. Sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai program penjualan. Jadi dari DANUS SMK4 di sini menargetkan untuk penjualan di beberapa bulan akhir ini kami targetnya kepada mahasiswa baru. Jadi penjualan ini masih berjalan sampai saat ini ke beberapa universitas untuk targetnya mahasiswa baru. Dan yang kedua itu ada proposal sponsorship. Di sini proposal sponsorship ini kita sudah cetak minimal untuk PHW-PHW. Jadi dari PHW-PHW inilah yang menginisiasi untuk memasukkan proposal sponsorship ini ke beberapa sponsor seperti itu. Selain itu beberapa proposal sponsorship juga kita masukkan ke beberapa perusahaan percetakan ataupun konveksi. Jadi kita bisa menjadikan perusahaan tersebut sebagai mitra kerja dari SMK4 seperti itu. Nah, ada proker yang ketiga mengenai katalog. Di sini sudah ada kita lakukan beberapa perbaikan untuk katalognya karena memang ada beberapa tambahan merchandise untuk katalognya seperti notebook dan tumbler. Jadi kepada teman-teman yang ingin membeli bisa menunggu dari penjual dari DANUS SMK4. Nah, yang keempat di sini ada DANUS untuk pengembangan di institusi. Jadi dari DANUS ini sudah melakukan NM beberapa kali. Nah, harapannya tetap ada partisipasi dari institusi untuk melaksanakan NM tersebut. Nah, proker terakhir itu ada DANUS Award. Ini sudah yang ketiga kalinya. Tinggal dari DANUS SMK4 itu staf-staf sudah melaksanakan perekapan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kita dari DANUSnya sudah melakukan perekapan di internalnya untuk mengetahui siapa saja yang akan menjadi pemenang dalam DANUS Award. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk laporan dari DANUS. Sekian, terima kasih. 1, 2, 1, 2, 3. You push me, I don't have the strength. Ya, kita lanjut ke laporan bidang pengembangan masyarakat atau disebut Pengmas. Di sini ada 4 program kerja. Yang pertama itu AGB atau Indonesian Youth Bank, kemudian yang kedua itu ada Temas Regio, dan yang nasional namanya Bulan Bakti SMKI. Kemudian yang ketiga itu ada penggalangan dana insidental, dan yang terakhir itu ada 4, yaitu buklet institusi. Nah, kita lanjut yang pertama, Indonesian Youth Bank. Di sini kita sudah laksanakan pada tanggal 27 hingga 31 Agustus kemarin di Desa Wiltua, Tenggara Timur. Ini ada 10 institusi yang hadir. Alhamdulillah itu semua berasal dari SC maupun dari volunteer-volunteer yang telah terpilih. Nah, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua Fakultas Kedokteran Universitas Cendana Kupang yang telah membantu kami dalam ini semua elemen dalam membantu kepemimpinan kami. Lanjut ke proker yang kedua, yaitu tematik. Di sini kita masuk ke tematik wilayah terlebih dahulu. Tematik wilayah ini kita laksanakan yang pertama itu pelaksanaan Hari Anak Nasional pada bulan Juli hingga Agustus. Di sini ada beberapa universitas telah melaksanakan. Saya akan sebutkan yang pertama itu Universitas Sang Tua, Universitas Erlangga, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Hasanuddin, lanjut Universitas Muslim Indonesia, lanjut ke Universitas Tadulako, Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan yang terakhir Universitas Cendana. Kali pelaksanaan karena ada 2 tema yang berbeda. Yang pertama itu tentang KIA, yaitu kesehatan di bulan anak, yang dilaksanakan bulan April kemarin. Di sini ada beberapa universitas di bulan 4 yang melaksanakan. Begitupun di bulan September yang baru pelaksanaan itu namanya NCD atau Non Communicable Disease. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada institusi yang telah melaksanakan ini, mewakili juga rekan-rekan dari Pengmas wilayah atau Pengmas nasional. Mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman institusi atas bantuan kerja kerasnya dalam melaksanakan program studi termasuk ini sehingga bisa bermanfaat kita dan maupun masyarakat. Kemudian kita lanjut ke program yang ketiga, yaitu buklet inisiatif. Buklet inisiatif ini
sebenarnya tugas yang pertama telah disalurkan via Pengmas wilayah 4 ke Pengmas institusi. Jadi teman-teman mahasiswa kedokteran sebagai anggota SMK di wilayah 4 jika ingin membaca beberapa mengenai Pengmas wilayah ataupun Pengmas institusi di seluruh SK di wilayah 4 bisa meminta kepada sekretaris bidang dari Pengmas di institusinya. Nah, sedangkan untuk tugas kedua segera terjadi lagi disalurkan ini karena masih dalam penyebaran kusmer, jadi masih menunggu. Nah, untuk program terakhir itu adalah program kerja sidental. Program kerja sidental ini disesuaikan ketika terjadi krisis sentral atau bencana alam. Jadi kami sebagai Pengmas wilayah 4 itu melakukan beberapa hal untuk membantu kondisi di sana. Ini ada pengenangan sidental. Yang pertama itu adalah banjir Manado. Kemudian ada erupsi Gunung Sinabung, ada erupsi Gunung Kelut, dan yang terakhir itu perang Gaza di Palestina. Ya, itulah program dari Pengmas ada 4. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan bidang kajian strategi. Bidang kajian strategi ini adalah bagaimana program kerjanya, bagaimana mengkaji isu-isu di wilayah 4 ataupun di nasional. Nah, di sini kita telah melaksanakan beberapa program kerja sejak bulan Januari hingga September. Yang pertama itu program kajian wilayah dan kajian incidental. Di sini kajian ini sudah on progress hingga saat ini. Nah, untuk publikasi ini itu kita akan pakai media kasat yang akan kerjasama dengan BPN atau Badan Pers Nasional yang insya Allah kita akan publikasikan pada bulan November nanti. Nah, untuk program kedua namanya Kasat in Action. Di sini kita sudah laksanakan pada saat AGB atau Indonesian Gisdek di Kupang kemarin. Itu kita laksanakan pada akhir Agustus. Nah, untuk program yang ketiga ini ada turun dari nasional yang namanya SWG atau Smart Working Group. Nah, di sini kita sudah laksanakan melalui via net meeting bersama kasat institusi. Nah, yang keempat ini ada program tematik. Ada 2 program yang kami usulkan pada saat Muskerwil kemarin yang ada namanya itu ada HTR dan HTBD. Nah, ini kita sudah laksanakan bersama institusi. Memang ada yang serentak, ada juga berdasarkan tanggal yang disiapkan oleh institusi. Nah, yang kelima itu ada program SK atau sekolah kasat. Ini kita akan laksanakan di bulan Oktober minggu kedua. Itu bertepatan dengan kegiatan LKMNWIL. Nah, yang keenam itu ada program kasatisasi staf magang. Di sini kita akan laksanakan setelah 1 minggu setelah LKMNWIL. Nah, yang ketujuh itu ada inisiasi kasrat. Di sini setelah saya diskusi dengan sekretariat saya dan beserta staf, di sini mereka fokusnya ke Uncen seperti itu. Karena Uncen itu dia masih minim beberapa bidangnya. Ini kita perlu pengembangan di bidang kasrat sehingga nanti isu-isu itu bisa berkembang di BPK Uncen. Nah, setelah itu ada program Mekar yang saya jelaskan tadi bagaimana program-program kerja mengenai publikasi hasil kajian dari kasrat, bagaimana tulisannya kita tuangkan melalui majalah tersebut yang namanya Mekar. Di sini kita akan publikasikan pada bulan November. Nah, yang terakhir itu untuk kerjasamanya bersama BPN itu kita akan kerjasama mengenai desainnya untuk masalah majalah kami. Mungkin ini akan saya sampaikan untuk laporan kasat. Terima kasih. Ya, baik. Demikianlah laporan dari kepengurusan kami SMK Wilayah 4 pada laporan kecau 2 ini hingga bulan Agustus atau September ini. Harapan saya ada manfaatnya buat teman-teman mahasiswa kedokteran, khususnya kepada teman-teman BEM di SMK Wilayah 4 bisa mempelajari laporan kami ini, bisa mengkritisi masalah maupun juga memberikan saran yang baik kepada kami sehingga kepengurusan kami ini bisa sukses dalam melaksanakan amanah kami seperti itu. Nah, harapan saya juga
teman-teman bisa memaksimalkan kami, tetap bekerja sama dengan baik dengan kami hingga 4 bulan ke depan ini, hingga kami melaksanakan dimisioner di BMFKUHO. Nah, di BMFKUHO lah nanti akan dilaksanakan tindak terakhir kami, yaitu musyawarah wilayah. Dan harapan saya, BMK Wilayah 4 ada 22 institusi bisa hadir semua, karena kita memupuk keluarga kita, memilih pemimpin yang baik untuk kita yang selanjutnya, guna membangun SMK Wilayah 4 yang lebih baik. Mungkin hanya ini bisa sampaikan, sampai ketemu di laporan jauh ketiga dan di Musbil nanti. Bila saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, kami berbakti untuk SMKI. Terima kasih.